Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Janaiz. Dan tema di kesempatan pagi hari ini berkaitan tentang sholatul janazah alal qabri. Hukum sholat jenazah di atas kuburan. Hukum sholat jenazah di atas kuburan. Ya, penulis kitab mengatakan, ikhtalafa ahlul ilmi fi sholatil janazati alal qabri liman fatathu sholatu alal janazati. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat jenazah di atas kuburan bagi orang yang tidak sempat mensolatinya, bagi orang yang tidak sempat untuk mensolatinya. Dan pendapat ini jamaah sekalian ada kurang lebih 3 pendapat di kalangan para ulama terkait tentang hukumnya. Al-awwalu, pendapat yang pertama, yusalla ali. Jadi pendapat yang pertama, mereka mengatakan sholat jenazah hukumnya boleh. Maksudnya sholat jenazah di atas kuburan hukumnya boleh. Wa huwa qawlu aksari ahli ilmi, dan ini pendapat kebanyakan para ulama atau jumhur ulama. Min ashabin Nabi, dari kalangan para sahabat Nabi, kemudian setelah mereka berarti dari kalangan tabi'in, ya. Wa bihi qala Ibnu Mubarak, dan ini juga pendapat Al-Imam Ibnu Mubarak, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Ibnu Hazm, ya. Dan selain dari mereka. Jadi mereka membolehkan sholat jenazah di atas kuburan. Ya. Wastadallu bima yali, dan mereka berhujjah dengan beberapa hadis, ya. Hadis yang pertama, hadis Ibnu Abbas, hadis dari Abdullah bin Abbas, di mana beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufin fakabbara alaihi arba'an. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah sholat di atas kuburan setelah jenazah itu dikebumikan, dan beliau bertakbir 4 kali takbir, ya. Ini macam-macam. Jadi hadis dari Ibnu Abbas mengatakan Nabi pernah sholat di atas kuburan. Hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, ya, hadis dari Abu Hurairah. Ana aswad rajulan aw imra'atan. Jadi ada seseorang yang berkulit hitam. Ya, di sini disebutkan laki-laki atau perempuan. Karena yakumul masjid, ya, yang dimana kerjaan dia bersih-bersih masjid. Famata, maka ia pun meninggal dunia. Walam ya'lamin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimautih,
Dan ternyata ketika orang ini wafat, Nabi tidak tahu. Fa dzakarahu dzata yaumin. Maka satu hari Nabi menyebut nama orang tersebut. Dan dia mengatakan, "Ma fa'ala dzalikal insan." Apa yang dilakukan orang itu? Ya, Nabi tanya. Ketika Nabi cerita tentang orang tadi, kemudian Nabi tanya apa yang sekarang sedang dilakukan orang itu. Kalau kemudian para sahabat menjawab, mata ya Rasulullah. Dia itu sudah wafat wahai Nabi. Kemudian beliau pun bertanya, afala aduntumuni, kenapa kalian tidak kabarkan saya? Faqalu, maka mereka menjawab, innahu kadza wa kadza. Sesungguhnya ia seperti itu, ya, menyampaikan alasannya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, atau rawi mengatakan, fa hakkaru syak. Jadi mereka seolah-olah memandang perkaranya itu remeh terkait tentang orang tersebut. Kemudian Nabi bersabda, fa dulluni ala qabri, tunjukkan ya kepada saya di mana kuburannya. Ya. Fa ata qabru fa shalla alaihi, kemudian Nabi mendatangi kuburannya dan beliau salat di atas kuburan. Dan ini hujah yang kedua, ya, yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan boleh salat jenazah di atas kuburan. Dan kata Syekh, wal qailuna bihadzal qaul, jadi para ulama yang berpendapat dibolehkannya salat di atas kuburan. Di antara mereka ada yang membolehkan kalau waktunya masih 3 hari, dari hari penguburan kemudian sampai 3 hari, ini boleh. Sebagian para ulama. Setelah itu tidak dibolehkan. Di antara mereka ada yang mengatakan dibolehkan sampai sebulan. Sampai sebulan. Wa minhum man lam yablu, ya, jazaduhu. Ada yang mengatakan okamakol, ada yang mengatakan boleh, tidak masalah selagi jenazahnya masih basah. Ya. Jadi belum kering, ya, apalagi sudah menjadi tanah. Dan di antara mereka ada yang membolehkan, ya, selama-lamanya. Tapi sudah pernah kejelaskan, ya. Jadi pendapat yang tepat itu dibolehkan sholat di atas kuburan. Maka standar dibolehkannya, orang yang ingin sholat adalah orang yang memungkinkan untuk sholat. Ya, artinya ketika jenazah ini wafat, dia sudah lahir, sudah balik, ya, dan dia seorang muslim. Dan seandainya tahu berita kematiannya, dia ingin sholat, maka orang seperti ini dibolehkan. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang ingin sholat ketika jenazah ini wafat, dia belum lahir, ya nggak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Kemudian jamaah sekalian, pendapat yang kedua, la tajuzu sholatu 'alal qabri mutlaqan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh sholat di atas kuburan secara mutlak, nggak boleh. Baik orang yang belum sempat sholat, atau misalkan jenazah itu baru hanya beberapa hari, tetap nggak boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan la tajuzu sholatu 'alal qabri illa idza dufina qabla sholati alaihi. Tidak boleh sholat di atas kuburan kecuali bagi jenazah yang tidak sempat disolati. Ya. Misal jamaah ada dalam satu kondisi jenazah lupa, ya, belum disolati, sudah dikubur. Maka menurut pendapat yang ketiga, kalau kondisinya seperti ini, silahkan dibolehkan. Berarti kalau jenazah tersebut sudah disolati, ya, menurut pendapat yang ketiga tidak boleh. Jadi bolehnya hanya untuk jenazah
yang tidak sempat untuk disolati. Dan jamaah sekalian, dua pendapat ini, ya pendapat yang kedua dan yang ketiga, diriwayatkan dari Al-Imam An-Nakhai, Abu Hanifah, Malik, ya. Dan hujah mereka hadis-hadis yang melarang sholat di atas kuburan. Kata mereka yang mencakup sholat jenazah juga, ya. Dan mereka berhujat dengan tambahan dalam sebuah riwayat, ya, dari hadis Abu Hurairah tentang kisah sholatnya Nabi kepada seorang laki-laki atau wanita yang berkulit hitam. Bahwasanya beliau bersabda, inna hadil kubur mamlu'atun dhulmah. Sungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Ana ahliha, ya, terhadap apa penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha bisolati alaihim. Dan Allah akan menerangi kuburannya dengan sebab salatku untuk mereka. Jadi kata mereka, oh berarti ini khusus untuk Nabi. Selain Nabi tidak dibolehkan. Ya. Dan jamaah salin kata Syekh, ar-rajih, pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Dari silang pendapat tadi. Al-adillatu thabitatun fi salati al-qabri. Thubutan la yuqabilu bi ghairil qabul. Dalil yang ada tadi, ya, menunjukkan bahwa salat jenazah itu sahih tetap. Ya. Bahkan tidak bisa diterima, tidak ada kecuali apa? Kita harus menerima. Jadi dari dalil yang tadi kita bawakan menunjukkan bahwasanya salat jenazah itu ada. Ya. Fa amma fi man lam yusalla alaihi fal amru awdah. Adapun terkait orang yang belum sempat disolati, maka perkaranya tentu lebih jelas lagi, ya. Artinya lebih boleh, ya, seperti itu. Ya. Wala tazalu sholatu masru'atun alih. Dan sholat itu tetap disyariatkan. Ini jelas, ya, kalau jenazah yang tidak sempat disolati, ya jelas ini tetap masih dibolehkan. Wa amma fiman qad sunliya alaihi. Adapun terkait jenazah yang sudah disolati, seperti contohnya hadis tentang seseorang yang berkulit hitam, ya. Fa ma'lumun wa ma'lumun annal mayyit la yudfan fi asrihi sallallahu alaihi wasallam biduni salatin alaihi. Maka perkara yang maklum bahwasannya mayit di masa Rasulullah tidaklah akan dikuburkan, ya, kecuali sudah disolati. Kecuali sudah disolati. Berarti artinya ketika Nabi mensolati, ya, jenazah itu berarti sudah disolati. Tapi Nabi tetap sholat. Nabi tetap sholat. Kemudian wa amma adillatun nahyi anis salati fil maqbarah. Adapun dalil-dalil yang melarang salat di atas kuburan. Was salati ilal kubur, dan salat menghadap kuburan. Fa innaha mukhassisah. Ya. Maka hadis-hadis ini jamaah sekalian khusus untuk salat selain salat jenazah. Ya. Salat duhur, salat rawatib misalkan. Di atas kuburan nggak boleh. Kenapa? Ada ruku, ada sujud. Tapi salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya. Pun ada praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di atas kuburan. Jadi hadis-hadis yang melarang salat di atas kuburan atau menghadap, ya, kuburan itu untuk selain salat jenazah. Untuk selain salat jenazah. Fa innal ladzi naha an dzalika huwa alladzi shalla al-qabri. Ya. Karena orang yang melarang hal tersebut adalah orang yang sholat di atas kuburan. Nabi melarang sholat di atas kuburan. Kemudian Nabi praktek sholat jenazah di atas kuburan. Ya. Fahadha qawlu, dan ini ucapan beliau, dan ini perbuatan beliau. Maka salah satu dari perbuatan ataupun ucapan Nabi nggak mungkin saling bertentangan. Berarti hal tersebut memang, larangan tersebut bukan terkait sholat jenazah, tetapi selain sholat jenazah.
Kemudian masalahnya wa amadna wal khususiyah. Adapun klaim bahwasanya salat jenazah di atas kuburan itu khusus untuk Nabi saja. Fala tanhad, sehingga tidak bisa dalam artian jadikan hujjah kama qala. Li'anna khilaful asal. Maka hal ini jamaah sekalian jelas ya, menyelisihi hukum asal. Wala tasbut, dan hal ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Jadi mengklaim ini khusus untuk Nabi, ya harus ada dalil. Karena hukum asalnya apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi perbuat juga berlaku untuk umatnya. Sehingga kalau sebagian ada yang mengklaim, oh ini khusus untuk Nabi, datangkan dalil. Contoh seperti misalkan jamaah sekalian, nikah lebih dari 4 buat laki-laki. Itu kan khusus untuk Rasulullah. Untuk umatnya tidak dibolehkan. Hanya dibolehkan sampai sebatas 4. Untuk umatnya dilarang. Kenapa? Nabi mengatakan. Ya, Nabi mengatakan tidak boleh untuk umatnya nikah lebih dari 4. Ya. Atau mungkin hal-hal yang lain yang itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ingat, itu butuh dalil. Tapi hukum asal untuk ucapan Nabi dan perbuatan Nabi itu berlaku untuk untuk umatnya. Wa ziyadatul lati ihtajju biha, kemudian mereka berhujjah dengan tambahan dalam sebuah riwayat. Ya. Maka fassawab yang benar annaha mudrajatun fi hadzal isnad. Bahwasanya tambahan itu mudraj. Jadi mudraj itu sisipan. Ada sebuah matan kemudian ditambahkan oleh rawi. Dan itu bukan sabda Nabi. Contoh seperti tambahan dari Abu Hurairah terkait tentang dianjurkan memanjangkan kurroh. Jadi kurroh itu ketika wudu, ya, atau ketika kita membasuh kaki, maka diperintahkan untuk dipanjangkan. Jadi kalau tangan ya nanti sampai sini. Tapi tambahan itu aja masalah mutrud. Tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka yang tepat ya cukup sampai siku. Cukup sampai siku. Kalau kaki kemudian sampai kedua mata kaki. Jadi yang dikatakan barang siapa yang ingin memanjangkan kurohnya maka silakan lakukan. Itu tambahan dari Abu Hurairah. Maka ini pun sama. Tambahan tadi yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasanya itu khusus untuk Nabi. Yang dimana dikatakan bahwasanya Allah itu akan menerangi kuburannya dengan sebab salatku. Ya kama qala. Maka itu mudraj. Sisipan dari rawi hadis. Dan itu bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian masalah lihat. Thumma ala fardi thubutiha. Ya, kemudian kalau kita katakan itu sahih. Fa inna mujarrad kaunillahi yunawwirul qubur bi salatihi sallallahu ala ahliha la yanfi masru'iyatas salati 'alal qabri. Ya. Maka sekedar Allah akan menerangi kuburannya dengan sebab salatnya Nabi kepada penghuninya. Maka hal ini jamaah sekalian tidak menafikan, tidak meniadakan disyariatkannya sholat di atas kuburan untuk apa selain Nabi. Ya. La siyama, apalagi ba'da kaulihi, Nabi mengatakan atau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya. Hadza ala annahu qad shalla ba'du sahabati. Apalagi jamaah sekalian, ternyata yang ikut sholat pun ya, ada di kalangan sebagian para sahabat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak mengingkari. Nah, ternyata yang praktik tidak khusus Nabi. Jadi kalau misalkan diklaim itu khusus, ternyata para sahabat juga ikut sholat di belakangnya. Nah, terus gimana klaim khusus itu? Ya. Fasawab, maka pendapat yang tepat, annahu tajuzu sholatu alal qabri liman lam yusolli alal mayyiti. Maka pendapat yang tepat, pendapat yang benar, dibolehkan sholat di atas kuburan bagi orang yang tidak sempat sholat.
Apalagi jika dia termasuk orang-orang yang memiliki keutamaan ataupun orang-orang yang saleh seperti Nabi, ya. Atau misalkan tokoh masyarakat nggak sempat sholat, kemudian baru tahu berita kematiannya, silakan boleh sholat di atas kuburan, ya, sholat di atas kuburan. Nah, ini sholat jenazah, bukan sholat gaib, ya. Karena kalau sholat gaib itu jenazahnya memang tidak di tempat. Tapi kalau sholat jenazah di tempat, namanya sholat jenazah. Baik jenazah itu, ya, di dalam keranda ditutup, ya, atau ditutup tanah, sama saja, ya, sama saja seperti itu. Nah, sehingga ikhwan wa fillah, pendapat yang tepat terkait tentang hukum sholat di atas kuburan untuk ingat sholat jenazah, maka pendapat yang kuat dari pendapat para ulama dibolehkan. Ya, adapun dalil-dalil yang melarang sholat di atas kuburan itu untuk sholat selain sholat jenazah. Oke. Sekarang ya mas kalian, af'alu sholat jenazah. Praktek ataupun perbuatan yang disyariatkan ketika sholat jenazah. Ya, yang pertama jamaah at-takbir, ya. Pertama takbiratul ihram atau takbir secara umum, ya. Yang pertama adadu takbirat, jumlah takbir. Qad warada 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fit takbir iddatu suwarin. Telah datang dari Nabi terkait tentang masa takbir beberapa, ya, suar gambaran. Al-ula yang pertama arba'u takbirat. 4 takbir. Jadi Nabi ketika sholat jenazah pernah 4 kali takbir. Dari Abu Hurairah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasi. Nabi memberitakan kematian Najasi di hari ketika wafatnya. Nah, ini mukjizat, jam. Di hari wafatnya Najasi, Nabi mengkabarkan kepada para sahabat. Di zaman dulu tidak ada WA, ya. Tidak ada SMS. Dan Madinah dengan apa namanya Ethiopia itu jauh, jam. Dan nggak mungkin ditembus 1 hari, nggak mungkin. Nah, sehingga, ya, ini menunjukkan bahwasannya hal ini adalah mukjizat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga diantara sebab, ya, kenapa sebagian para ulama mereka mengatakan sholat gaib itu hanya khusus untuk Nabi. Kenapa jamaah? Karena ketika Nabi sholat itu jenazahnya Najasi diperlihatkan di depannya. Adapun selain Nabi nggak mungkin. Ya, tidak mungkin seperti itu. Tapi pendapat jumhur mereka mengatakan sholat gaib itu dibolehkan. Sholat gaib itu diperbolehkan. Nah, kemudian Mas Salian, dalil yang lain dari Jabir, ya, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala ya, ashama an-najasi fakabaru arba'an. Nabi pernah sholat kepada Ashama. Ashama itu nama dari Raja Najasyi. Beliau bertakbir 4 kali takbir. Ya, dan jamaah sekalian 4 kali takbir itu maksudnya setelah takbiratul ihram kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu baca sholawat. Kemudian yang ketiga baca doa. Yang keempat ada pilihan. Boleh langsung salam, boleh ditambah doa, tidak masalah. Boleh ditambah doa. Dan doanya bebas. Doanya bebas. Tapi lebih afdol kalau doa yang bersumber dari hadis Nabi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasib mudkhalahu ya waqsilhu bil ma'i wasal wal barad sampai selesai. Ya, ini lebih afdol. Tapi kalaupun tidak hafal boleh Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Dah cukup. Allahu akbar, ya. Boleh salam, boleh Allahumma gfir lahu lagi, Allahumma gfir lahu. Kalau jenazah perempuan Allahumma gfir laha, Allahumma gfir laha, sudah cukup. Ya. Jadi jangan gara-gara nggak hafal, ya, doa dari hadis kemudian nggak ikut sholat, jangan. Makanya malah boleh tidak dengan bahasa Indonesia. Ini nanti terkait tentang bolehkah sholat ketika afan, bolehkah doa ketika sholat dengan bahasa Indonesia. Maka ada silang pendapat di kalangan ulama.
Ya, dan Islam pendapat di kalangan para ulama. Tapi intinya jamaah sekalian, doa itu bebas. Tapi lebih afdol lagi kalau bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kemudian jamaah sekalian, ini pendapat yang pertama. Jadi 4 kali takbir. Atsaniyah, pendapat yang kedua, khamsa takbir, 5 kali takbir. Jadi Abdurrahman bin Abi Ya'la, beliau mengatakan kana Zaid yukabbir ala janaizina arba'an. Zaid itu pernah bertakbir ketika sholat jenazah 4 kali takbir. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan, dan beliau juga pernah bertakbir 5 kali takbir. Kemudian saya tanya kepada dia, maka ia pun menjawab, kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Dulu Nabi juga melakukan. Jawab, dulu Nabi juga melakukan. Jadi pernah 4, pernah 5. Kemudian masalah yang diriwayatkan dari Ali, bahwasanya beliau pernah bertakbir kepada ahli Badar 6 kali takbir. Wal ashabi Rasulillah khamsan. Begitu pula kepada jenazah sahabat Nabi 5 kali takbir. Wa ala sa'irin nasi arba'an. Dan kepada seluruh manusia 4 kali takbir. Jadi pernah 6, pernah 5, pernah 4. Dan kalau misalkan ya masalah takbirnya 5, maka setelah takbir ihram berarti Al-Fatihah. Kedua sholawat. Nanti boleh sholawat yang ringan, Allahumma shalli ala Muhammad, cukup. Atau lengkapnya sholawat Ibrahim, boleh. Itu lebih sempurna. Ketiga doa. Keempat kemudian doa lagi. Kelima doa lagi. Setelah itu salam. Ya doanya boleh Allahumma ighfir lahu, selesai. Takbir lagi Allahumma ighfir lahu, selesai. Allahumma ighfir lahu, selesai. Sudah, cukup. Ya. Kalau ingin diulang sampai misalkan panjang, enggak masalah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha. Boleh. Ya. Kemudian masalah yang ikhwan wa akhwati fillah. Ats-tsalisah. Ya. Yang ketiga, sab'u takbirat. Ada 7 kali takbir. Waqad warada fiha hadisun dhaifun. Tetapi jamaah sekalian, terkait tentang ini ada hadis lemah. Wa inna ma dzakartuha isyarah ila dha'fi hadisiha. Kata Syekh, ya. Hanya saja kami sebutkan di sini sebagai isyarat tentang lemahnya hadis ini. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan, Rasulullah memerintahkan di hari Uhud, ya, dengan jenazah-jenazah yang sudah wafat, kemudian beliau mensolati mereka, wa tis'atan wa Hamzah fa yukabbiru alaihim sab'a takbirat. Ya. Kemudian Nabi sholat dengan 7 kali takbir, thumma yarfa'una wa yatruku Hamzah. Kemudian beliau mengangkat dan meninggalkan Hamzah. Thumma yuja'u bitis'atin fa yukabbiru alaihim sab'an hatta faragu minhu. Kemudian didatangkan 9 jenazah. Kemudian beliau bertakbir 7 kali takbir sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, tapi jamaah sekalian, di sebagian ulama kita hadisnya lemah. Tapi di sini sebutkan 7 kali takbir. Kemudian masalah yang keempat, tis'at takbirat, 9 takbir. Sama ya, kalau misalkan 7 tadi, takbir ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian sholawat, kemudian doa, kemudian doa, kemudian doa, kemudian doa. Ya, setelah itu baru salam. Kemudian yang keempat, 9 takbir. Dari Abdullah bin Zubair, ya, beliau mengatakan, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Uhud. Nabi memerintahkan ketika di hari Uhud dengan Hamzah, ya, fasajja bi burdah, kemudian ditutup dengan burdah, kain burdah. Kemudian beliau salat dan bertakbir 9 kali takbir. Kemudian didatangkan jenazah yang lain dan para sahabat membuat shaf
dan beliau sholat bersama mereka, ya, dengan apa? 9 kali takbir. 9 kali takbir. Ya jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, faidah. Waqad warada an sahabati wa ridwanullahi alaihim atharun sahihah fi takbir al janazati salasa, ya, salasan wa arba'an wa khamsan wa sittan wa sab'an. Ya, telah datang riwayat yang sahih terkait tentang takbir, ya, dari para sahabat. 3 takbir, 4 takbir, 5 takbir, 6 takbir, 7 takbir. Ini asar dari sahabat, artinya pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, beliau mengisyaratkan terkait silang pendapat ini, kemudian beliau mengatakan, "Tsumman qarada dzalikal khilaf." Kemudian khilaf itu, ya, hilang, ya. Wa ajma'atil ummah, kemudian umat sepakat, ya, ala annahu arba'u takbirat. Jadi takbir salat jenazah itu yang 4. Ini kata Imam An-Nawawi. Bila ziyadatin wala naqsin, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Kemudian kata Syekh, qultu la yuhtajju bi ijma'in yakhruju minhu ahli. Maka kata Syekh, ya, tidak tepat dikatakan ijma kalau ternyata ada sahabat Nabi seperti Ali ibnu Mas'ud, Anas ibnu Abbas, kemudian para sahabat yang di Syam, itu pula para tabi'in, ya, ternyata mereka sholat lebih dari 4 takbir. Kalau kemudian dikatakan ijma, ini kurang tepat, ini kurang tepat, ya. Wassahih, maka pendapat yang sahih annahu yu'mal, semua boleh diamalkan, ya, bikulli ma thabata 'ani nabi, dengan setiap yang tetap, yang sahih dari Nabi. Wala yul tafat ila ingkari man angkara, maka tidak perlu, ya, untuk menggubris atau memperhatikan, ya, orang-orang yang mengingkarinya. Kalau memang itu tepat dari Nabi, sahih dari Nabi, berarti semua dibolehkan, ya. Semua dibolehkan, silakan, boleh, ya, 4 takbir, boleh 5 takbir. Jadi klaim kemudian terjadi ijma setelah itu, sedangkan ada sebagian sahabat yang berbeda. Jadi ini kurang tepat. Nah, ini kurang tepat, ya, kata penulis kitab. Wa in kana alladhi yadhhar min ahadisil bab, walaupun, ya, yang nampak lebih kuat, ya, dari hadis-hadis bab ini, anna ziyadah fit takbir ala arba innama yukhassu biha ahl, ya, yakhussu ahlu biha alul ilmi wal fadl, ya, kama bawa alaihi at-Tahawi rahimahullah, wallahu taala a'lam, ya. Walaupun dari hadis hari ini dibawakan di bab ini, bahwasanya tambahan dari 4 takbir itu, ya, innama yakhussu biha ahlul ilmi, itu dikhususkan untuk para ahlul ilmi, ya, orang-orang yang memiliki keutamaan, sebagaimana yang dibuat oleh bab oleh al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Ya, tetapi ya tadi klaim dalam arti yang tidak boleh lebih dari 4 itu kurang tepat. Ya. Kemudian masalahnya, idza turikat atau tarokat takbirah mimman nawah. Bagaimana kalau misalkan seseorang ketika pas sholat jenazah dia lupa, ternyata hanya misalkan 2 takbir. Bagaimana cara masalahnya? Man tarokat takbiratan min takbiratis sholati al janazah. Barang siapa yang meninggalkan 1 takbir dari takbir-takbir sholat jenazah, fa in tarakaha sahwan, jika dia meninggalkannya karena lupa, fa innahu yukabbiruha tsumma yusallim, maka ketika dia ingat, tambah takbirnya, kemudian apa? Salam. Apakah ada sujud sahwi? Enggak ada, jemaah, ya. Dari Anas beliau mengatakan, ya, dari Anas annahu kabbara ala janazatin, beliau pernah bertakbir ketika mensolati jenazah 3 kali takbir. Tsumma nasarafa nasiyan, kemudian beliau salam, ya, karena lupa. Fa takallama wa kallama nas, kemudian beliau bicara dan apa namanya, ngobrol, ya, dengan para sahabat yang lain atau dengan para jamaah.
Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, ini kunyah beliau. Innaka kabbarta salasan. Tadi Anda itu takbir cuma 3. Qala, kemudian ia mengatakan, fasuffu, ya buatlah sop. Buatlah sop. Fa'alu fakabbaru rabi'ah. Kemudian dia pun melakukan dan bertakbir 4 kali takbir. Ya, jadi artinya kalau lupanya berapa, ya sudah tambah. Segera buat sop lagi, kemudian dapat tambah 1 kali takbir, setelah itu salam. Wa in tarakahal imamu amdan. Tapi jika imam meninggalkan dengan sengaja, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Wala yusra' sujudu sahwi ala ayyi halin. Dan ya, tidak disyariatkan untuk sujud sahwi apapun keadaannya. Baik lupa, maka tidak ada sujud sahwi, ya. Kalau misalkan lupa, takbir ziyadah. Apaan takbir salat jenazah. Ya, kecuali jam masalah gini, masbuk ya. Ada makmum masbuk. Dia masuk masjid ternyata sudah berlangsung salat jenazah. Dan ternyata dia masuk posisinya sudah di takbir yang ketiga. Sehingga pas masuk hanya dapat 1 kali takbir. Ya. Maka dilihat jamaah sekalian, bolehkah makmum kemudian menambah? Dilihat. Kalau misalkan dengan menambah kekurangan takbirnya, jenazah itu masih di depan, boleh. Nggak masalah. Tapi kalau misalkan dikhawatirkan pas dia nambah takbir, jenazah sudah diangkat, ya sudah, ikut salam bersama imam. Nah, sehingga lihat kondisi. Ya, lihat kondisi. Kalau jenazahnya masih di depan, maka silakan setelah imam salam, dia tambah takbir, ya, sampai 4 kali takbir, kemudian salam. Tapi kalau jenazah setelah imam salam langsung diangkat, kalau kemudian dia sholat, jenazah sudah tidak ada di depan, sudah ikut salam bersama imam. Dan itu sah, ya, tidak masalah. Ya, kemudian masalah hal yarfa'u yadehi ma'at takbirat. Apakah setiap kali takbir itu disunahkan untuk mengangkat tangan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La yasiha fi hadzal bab. Tidak ada yang sahih di bab ini hadis yang marfu sampai ke Nabi. Ya. Wa ahlul ilmi fihi, ya, fariqon. Sehingga terkait tentang masalah ini para ulama ada 2 kelompok. Al-awwalu, ya, kelompok yang pertama, mereka mengatakan yarfa'u yadayhi fit takbiratin ula faqat. Mereka mengatakan disunahkan mengangkat takbir ketika sholat jenazah itu hanya di takbir yang pertama. Ketika takbir ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kedua, Allahu Akbar, diam. Ketiga, Allahu Akbar, diam. Enggak diangkat tangannya. Tidak diangkat. Dan ini jamaah madhab atau pendapat dari Al-Imam Ats-Tsauri, satu riwayat dari Abu Hanifah, Malik, Ibnu Hazm. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah. Ya. Kemudian masa hujah mereka, ma yurwa an Abi Hurairah. Ya. Riwayat dari Abu Hurairah yang itu marfu, bahwasanya Rasulullah bertakbir kepada jenazah. Beliau mengangkat 2 tangannya di awal kali takbir saja. Ya. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tetapi sanadnya ada cacat. Ya. Yang kedua, mayurwa an Ibnu Abbas. Ya, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah pernah mengangkat kedua tangannya ketika sholat jenazah di awal kali takbir saja. Kemudian beliau tidak ulangi. Tapi sama ini sanadnya juga lemah. Yang ketiga, annahum ajma'u ala raf'i fil ula. Bahwasanya mereka sepakat kalau ngangkat di takbir yang pertama boleh. Walam ta'ti fiha siwaha syai'un ma'a Rasulillah. Kemudian, ya, tidak ada, ya, satu riwayat pun selain takbir yang pertama ketika bersama Rasulullah SAW. Nah, sehingga tidak membolehkan apa untuk menambah selain dari takbir yang pertama. Ya. Okamakon. Jadi masalahnya pendapat yang pertama mengatakan mengangkat tangan itu cukup di takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua sholawat tanpa mengangkat tangan. Ya, tanpa mengangkat tangan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan, oh ini dianggap perkara baru
Kenapa? Karena Nabi nggak pernah melakukan. Nabi tidak pernah melakukan. Nggak ada riwayat yang sampaikan Nabi pernah bertakbir, Afan pernah mengangkat kedua tangan di setiap kali takbir. Yang ada hanya di takbir yang pertama. Kemudian masalah pendapat yang kedua, kalau mereka mengatakan yarfa yadayhi fi jami'i takbirat. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya di seluruh takbir. Wa biqaul aktsaru ahli ilm, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, kemudian satu riwayat dari Abu Hanifah. Betul Imam Malik ya. Hujah mereka mayurwa an Ibnu Umar. Hujahnya sebuah asar dari Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu kana idza shalla ala janazati, bahwasanya Nabi ketika sholat jenazah mengangkat kedua tangannya di setiap kali takbir. Maka yang tepat ini mauquf. Jadi mauquf itu ucapan Ibnu Umar atau praktek Ibnu Umar. Jadi bukan apa? Praktek Nabi. Jadi yang tepat ini mauquf, bukan marfu. Ya. Kemudian yang kedua masa batan Ibnu Umar. Ya. Asar yang tetap dari Ibnu Umar bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya di setiap kali takbir ketika sholat jenazah. Wa idza qama min raka'ataini, begitu pula ketika bangkit dari 2 rakaat. Ya, kemudian yang ketiga dan sejenisnya dari Ibnu Abbas sebenarnya disyaratkan oleh Al-Hafidz ya. Kata Syekh ya, al-amru fi hadza wasi. Perkaranya terkait masalah ini luas. Ya. Wa in kana al-aqwa, walaupun pendapat yang paling kuat kata Syekh. Jadi kata beliau, semua dibolehkan. Mau takbirnya hanya takbir, mau mengangkat tangannya hanya takbir yang pertama, itu boleh. Mau mengangkat tangan di setiap kali takbir, boleh. Tetapi kata beliau, pendapat yang paling kuat, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Apa jamaah sekalian? Boleh mengangkat kedua tangannya di setiap kali takbir. Kenapa? Li fi'li Ibni Umar. Berdasarkan praktik dari Ibnu Umar. Wa huwa asyaddu sahabati ittiba'an di sunnatin Nabi. Karena beliau di antara sahabat Nabi yang paling semangat untuk mengikuti sunnah Nabi. Bahkan beliau pernah mengikuti jejak asar Rasulullah. Sengaja beliau. Karena beliau paling semangat. Sehingga para ulama kita mengatakan tidaklah Ibnu Umar melakukan suatu perkara kalau itu terkait tentang masalah hukum kecuali beliau bersumber dari Nabi. Karena nggak mungkin ngarang-ngarang, ya tidak mungkin ngarang-ngarang seperti itu. La siyama inda man yara annahu la yaf'aluhu illa bitauqifin. Ya. Apalagi bagi orang yang melihat bahwasanya beliau tidak melakukan kecuali ya, berdasarkan taufik ya. Ya. Jadi kemungkinan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sehingga jamaah sekalian pendapat yang tepat dibolehkan. Tapi pun kalau seandainya ada yang tidak mengangkat, ya karena memang ada yang pendapat seperti itu jamaah sekalian. Ya. Nah, sehingga yang tepat luas ya. Mau ngangkat boleh, mau tidak pun tidak masalah. Karena itu sunnah. Ya tidak sampai wajib. Ya tidak sampai wajib. Sengaja ditinggalkan sah tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti itu. Kemudian masalahnya, apakah ketika sholat jenazah disunahkan untuk membaca doa istiftah? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya. Apakah dibolehkan? Ya. Atau dengan doa iftitah yang lainnya? Dhahabat jumhur al-ilmi, jumhur ulama mereka berpendapat annahu la yusra' al-istiftahu fi sholat jenazah. Tidak disyariatkan membaca iftitah ketika sholat jenazah. Bal qala Syafi'iyah, bahkan ulama-ulama Syafi'iyah, Hanabilah, ya, mereka mengatakan yukabbiru thumma yasta'idu thumma yaqra. Ya, bertakbir kemudian berta'awud kemudian baca Al-Fatihah. Jadi tidak ada istiftah. Ya, tidak ada istiftah. Wa qala Tsauri, al-Imam Ats-Tsauri mengatakan yastaftihu fiha. Boleh baca istiftah. Ya. Wa ruya an Ahmad, begitu boleh diriwayatkan dari Imam Ahmad semisalnya. Kata Syekh, wa dhahiru annahu la mani'a minhu. Maka
pendapat yang nampak kuat, ya tidak masalah, boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau kita ikut jumhur, kebanyakan para ulama mereka tidak membolehkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena sholat jenazah itu memang dibangun di atas tahfif, ya, keringanan, diperingkas. Makanya tidak ada sujud, tidak ada ruku, biar cepat. Dan di antara hikmahnya agar jenazah lebih cepat untuk dikebumikan. Nah, sehingga merupakan hal yang keliru ketika sholat jenazah justru jenazah ditahan sampai lama misalkan. Itu keliru. Ya. Karena yang sunnah itu segera untuk diurus, dikuburkan. Tidak kemudian dibiarkan ya dengan ritual-ritual yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini jelas keliru sama sekalian. Sampai sholat saja diringkas, ya, tidak ada ruku dan sujud, kok kemudian malah ditambah-tambah hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ada penjelasan terkait tentang hal-hal yang lain seperti Al-Fatihah, ya, kemudian ya, yang lainnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, demikian jamaah sekalian, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Ya. Eh, Kalau ada pertanyaan, ya kita cukupkan. Kita tunggu 6 menit untuk salat syuruk. Ya. Jadi sambil nunggu syuruk, ya kita tunggu 6 menit insya Allah baru syuruk. Demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.